Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok pertemuan 13 yang beranggotakan saya sendiri, Fahmi Mahmudin Siregar nomor hadir 11, Muhammad Ihsan Zaki nomor hadir 27, dan Muhammad Rasikon Abid nomor hadir 29, akan menjelaskan mengenai the legal perspective atau perspektif hukum. Masalah yang terkadang terjadi dalam menghadapi situasi krisis adalah perbedaan pandangan antara pengacara dan public relations. Public relations dalam menghadapi masalah akan menganjurkan untuk mengatakan masalahnya dengan cepat dan jujur, sedangkan pengacara sebaliknya akan sering menganjurkan untuk tidak mengatakan, melakukan, atau bahkan menyangkal apa yang terjadi. Hal yang dilakukan pengacara tersebut dapat berbahaya bagi citra perusahaan untuk jangka panjangnya. Dan selanjutnya adalah contoh kasus yang kami ambil. Pada bulan Februari 2021, khususnya di media sosial Twitter, diramaikan dengan hashtag seller asing bunuh UMKM. Warga Twitter mengungkapkan terdapat penjual barang kebutuhan rumah tangga asal Cina yang bernama Mr. Hu menjual barang dengan harga yang sangat murah lewat e-commerce Shopee, yang hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran akan membuat UMKM dalam negeri kalah bersaing. Buntut dari permasalahan ini adalah dipanggilnya pihak Shopee Indonesia oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Lalu kami akan mengaitkan contoh kasus tersebut dengan teori-teori yang ada di buku. Yang pertama, ketentuan hukum saat berkomunikasi dalam krisis. Dari sudut pandang hukum, ada dua dosa besar atau dua hal yang tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi dalam krisis. Yang pertama adalah tidak mengakui atas apa yang telah terjadi, karena akan selalu ada penyelidikan resmi tentang apa yang telah terjadi, dan dari penyelidikan tersebut akan diketahui tentang siapa yang harus bertanggung jawab dan apa permasalahannya. Yang kedua adalah berspekulasi tentang penyebab krisis. Dalam situasi krisis, pastinya banyak media yang ingin meminta keterangan dari pihak perusahaan. Sebagai public relations, kita tidak bisa berspekulasi tentang permasalahan yang ada. Jika kita berspekulasi dan spekulasi kita terbukti salah, maka kita akan dituduh melakukan penyelewengan fakta oleh perusahaan. Jika dihubungkan dengan contoh kasus yang ada mengenai kasus Mr. Hu di Shopee, Radityo Triatmojo selaku Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia melakukan langkah yang tepat. Ia tidak menyangkal apa yang telah terjadi tentang Mr. Hu di Shopee. Di sisi lain, ia juga melakukan penegasan tanpa berspekulasi tentang kasus yang sedang terjadi. Ia juga selalu menjawab dengan data yang ada. Studi kasus Herald of Free Enterprises, yaitu mengenai bagaimana dari Herald of Free Enterprises Motor Ships, yaitu kapal bermotor dari Herald of Free Enterprises pada tanggal 6 Maret 1987 itu terjadi kecelakaan yang dimana tragedi tersebut diklaim merenggut 193 penumpang dan juga awak. Pihak perusahaan berspekulasi feri telah menghantam dinding pelabuhan pada keberangkatannya. Padahal setelah diinvestigasi, feri itu tidak menabrak dinding pelabuhan, yang dimana ini menjadi bumerang bagi instansi terkait yang menjadi headline di surat kabar selama beberapa hari gitu. Jika dibandingkan dengan studi kasus Herald of Free Enterprises dengan kasus Mr. Hu di Shopee, manajemen Shopee Indonesia melakukan langkah yang tepat dengan tidak berspekulasi tentang kejadian yang ada. Pertanyaan dari pewawancara ataupun dari reporter dijawab dengan baik dengan menunjukkan keberpihakan Shopee Indonesia terhadap UMKM lokal. Hal tersebut akhirnya juga bisa menyelamatkan citra Shopee itu sendiri. Lalu, untuk selanjutnya, kita bisa melihat bahwa terdapat di pembunuhan korporasi atau corporate manslaughter. Pembunuhan korporasi atau corporate manslaughter ini terkait undang-undang baru yang terkait dengan bagaimana entitas perusahaan dapat dituntut ke ranah hijau gitu ya, ke ranah hukum apabila terbukti menyelewengkan atau lalai terhadap keselamatan dari pekerja, yang dimana memudahkan untuk menutup perusahaan yang gagal melindungi orang lain atau pekerjanya. Jika dihubungkan dengan contoh kasus Mr. Hu di Shopee, hal tersebut sangat diantisipasi oleh Shopee. Karena kenapa? Karena jika harus menanggung kerugian yang dialami oleh UMKM lokal, hal tersebut sangat diantisipasi oleh Shopee karena apabila harus mengganti kerugian yang dialami oleh UMKM lokal, maka akan sangat berbuntut panjang.
Maka dari itu, manajemen Shopee Indonesia menjelaskan data dan juga menegaskan komitmen Shopee, yaitu untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Lalu bagaimana sih peran pengacara dalam krisis? Peran pengacara itu sebaiknya ataupun secara garis besar berkaitan dengan perlindungan terhadap klien atau instansi yang secara khusus untuk melindungi perusahaan dari tuntutan pidana, perusahaan juga bebas dari kewajiban di masa depan. Petugas ataupun karyawannya juga tetap terlindungi oleh payung hukum gitu. Posisi perusahaan dengan perusahaan asuransi atau regulator serta dokumen-dokumen yang mendukung. Sehingga pengacara sangat berperan penting dalam kesuksesan dalam bagaimana sebuah instansi atau perusahaan dapat menangani sebuah krisis. Dalam krisis penting untuk menyimpan catatan segala tentang suatu. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Shopee dengan menunjukkan data saat dipanggil oleh Menteri Koperasi dan UKM gitu ya, Teten Mas Duki, dan diwawancari oleh wartawan. Sehingga apa yang dipaparkan sesuai dengan data dan juga sesuai dengan legal standing atau kedudukan hukum. Sehingga apa yang disampaikan oleh pihak Shopee itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga mendukung keberpihakan Shopee terhadap UMKM lokal. Ya, kompensasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus yang terjadi. Jika dihubungkan dengan kasus Mr. Hu di Shopee, tidak ada pernyataan resmi dari Shopee Indonesia yang menyatakan untuk membayar kompensasi kepada para UMKM lokal. Hal tersebut juga dikarenakan tuntutan UMKM lokal, yaitu untuk menetapkan kebijakan yang tepat demi meningkatkan pertumbuhan UMKM. Pembayaran sukarela bukan merupakan suatu bentuk pengakuan tanggung jawab, melainkan tindakan pertolongan dari perusahaan. Dalam kasus Mr. Hu di Shopee, tidak dibahas mengenai pembayaran sukarela ini. Manajemen Shopee hanya menegaskan bahwa Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.